Wak, aman Wak. Subscribe lah Wak, biar amannya tetap aman Wak. Oke Wak, jangan lupa subscribe ya Wak. Kalau kalian orang Tanjung Pinang atau orang Bintan, pasti pernah nampak bangunan besar yang sekarang tinggal rangka besi ini Wak. Dindingnya sudah lapuk, dan kalau malam hari macam lokasi syuting film horor. Inilah gedung Kaca Puri Tanjung Pinang. Dulu bangunan ini adalah kebanggaan masyarakat kota Tanjung Pinang dan Bintan. Tempat orang berkumpul, tempat pertandingan olahraga, tempat festival musik, hingga acara besar lainnya. Tapi hari ini yang tersisa cuma cerita dan kenangan, serta rumput yang tumbuh lebih tinggi daripada gedung-gedungnya Wak. Nah Wak, dalam video kali ini kita akan membahas sejarah gedung Kaca Puri dari masa kejayaannya hingga bisa terbengkalai sampai sekarang. Dan ternyata di sekitar kawasan ini juga berdiri 2 rumah ibadah bersejarah yang menjadi bukti toleransi masyarakat Tanjung Pinang sejak zaman dulu. Jadi Wak, gedung Kaca Puri ini bukan bangunan sembarangan. Bangunan ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Suparjo Rustam, pada tahun 1983. Dan pada saat itu, gedung Kaca Puri menjadi salah satu fasilitas terbesar dan paling modern yang dimiliki kota Tanjung Pinang. Lalu pertanyaannya, kenapa disebut gedung Kaca Puri? Karena pada masanya bangunan ini sangat modern, banyak menggunakan material kaca sehingga terlihat mewah dan berbeda dibanding bangunan lain yang ada di Tanjung Pinang saat itu. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat gedung-gedung kaca ada di mana-mana, biasa aja Wak. Tapi kalau dulu, wow, gedung Kaca Puri merupakan salah satu gedung yang menjadi ikon masyarakat Tanjung Pinang pada masanya Wak. Jadi Wak, pada tahun 1980-an gedung ini dilihat macam gedung masa depan Wak. Dan orang datang ke sini bukan cuma untuk olahraga, tapi juga berbagai event besar, pertandingan voli, kegiatan kemasyarakatan, acara pemerintah, sampai berbagai event penting pernah digelar di sini. Dan aku ingat Wak dulu Wak, ada beberapa konser-konser yang besar dulu diselenggarakan di gedung Kaca Puri. Dan ada fakta menarik Wak, kalau mau beli perlengkapan sekolah atau pramuka, pasti carinya di gedung Kaca Puri ini Wak. Karena dulu di sini lengkap sekali Wak perlengkapan itu Wak. Tapi semua itu tinggal cerita dan kenangan Wak. Sebenarnya tidak ada yang menyangka Wak, kalau bangunan yang dulu menjadi kebanggaan kota Tanjung Pinang perlahan mulai hilang fungsinya. Seiring berjalannya waktu, perawatan bangunan mulai berkurang, sebagian fasilitas rusak, pemanfaatan semakin sedikit, hingga akhirnya bangunan ini terbengkalai dan mengalami kerusakan yang cukup parah Wak. Sebenarnya sedih sih Wak, karena bangunan ini bukan hanya sekedar bangunan beton dan besi saja, tapi lebih daripada itu bangunan ini menyimpan kenangan ribuan masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan. Jadi kalau awak boleh mewakili suara masyarakat Wak, banyak masyarakat yang berharap bangunan Kaca Puri ini
suatu saat nanti bisa direvitalisasi, Wak. Karena lokasinya yang strategis dan memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan. Bayangkan, Wak, kalau gedung ini bisa hidup kembali, Wak, minimal jangan samalah nasibnya seperti grup WhatsApp keluarga ya, Wak. Ramai waktu awal dibuat, lalu sekarang tinggal ucapan selamat pagi dan video obat herbal serta penyakit-penyakit. Betul tak, Wak? Ya betul lah, Wak. Jadi, Wak, tak jauh dari kawasan gedung Kacapuri ini terdapat dua bangunan bersejarah yang menjadi simbol indahnya toleransi masyarakat Tanjung Pinang. Yang pertama adalah Masjid Raya Al-Hikmah. Masjid ini memiliki sejarah panjang, Wak. Dikenal dahulu sebagai Masjid Keling karena dibangun dan digunakan oleh komunitas keturunan India Muslim yang menetap di Tanjung Pinang sejak tahun 1850-an. Konon pada masa itu jamaah harus menggunakan sampan untuk menuju masjid karena kawasan sekitarnya masih berupa aliran sungai yang kini menjadi jalan Bintan, Wak. Wow, pasti banyak yang tak tahu ya, Wak. Lalu tak jauh dari sana berdiri Gereja Ayam atau GPIB Betel Tanjung Pinang. Bangunan bersejarah peninggalan Belanda ini dibangun pada abad ke-19 dan menjadi salah satu gereja tertua di Tanjung Pinang. Julukan Gereja Ayam itu berasal dari simbol ayam yang berada di puncak menaranya, Wak. Simbol tersebut mengingatkan kisah Petrus dan tradisi Kristen. Nah, menariknya, Wak, sejak dahulu masyarakat Tanjung Pinang itu hidup berdampingan dengan damai, Wak. Masjid dan gereja berdiri tak jauh satu dengan yang lain, tak ada ribut-ribut, tak ada saling curiga, karena orang-orang tua dulu sudah paham satu sama lainnya, Wak. Jadi kalau kalian mau dihormati, kalian juga harus menghormati orang lain ya, Wak. Sesederhana itu, Wak. Jadi, Wak, gedung Kacapuri bukan sekedar bangunan tua yang terbengkalai. Ia adalah saksi perjalanan kota Tanjung Pinang. Dari masa kejayaannya, pembangunannya tahun 1980-an menjadi pusat aktivitas masyarakat hingga akhirnya terdiam dimakan usia. Di sisi lain, kawasan ini juga mengajarkan kita tentang sejarah dan toleransi. Masjid Raya Al-Hikmah yang dibangun oleh komunitas India Muslim sejak abad ke-19 dan Gereja Ayam yang telah berdiri dari satu abad menjadi bagian dari sejarah kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan suatu hari nanti gedung Kacapuri bisa kembali hidup, karena bangunan bersejarah tidak seharusnya menjadi kenangan. Ia seharusnya menjadi warisan yang terus bercerita kepada generasi berikutnya. Terima kasih ya, Wak, sudah nonton video ini hingga akhir. Kalau kalian suka dengan sejarah Tanjung Pinang, Bintan, atau Kepulauan Riau macam ini, Wak, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, Wak. Share juga, Wak, ke kawan-kawan kalian yang mungkin sudah tidak tinggal lagi di Tanjung Pinang, tapi rindu dengan suasana kota Tanjung Pinang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, Wak. Assalamualaikum.